Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series berjudul Murder in a Small Town tahun 2024. Sebagai gambaran, series ini menceritakan seorang kepala polisi yang pindah bertugas ke kota kecil. Ia pikir ia bisa lebih bersantai karena di kota kecil, namun ternyata kota kecil bukan berarti tak memiliki masalah. Di series ini memiliki kasus berbeda di tiap episodenya sehingga akan ada total 8 kasus yang akan dibahas. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan berada di sebuah kota kecil di pesisir Kanada. Di sebuah restoran, kita akan melihat perempuan bernama Cassandra yang merupakan pustakawan. Ia ke restoran untuk menemui pria bernama Carl yang merupakan seorang kepala polisi baru. Saat ini mereka sedang melakukan blind date pertama mereka. Carl sudah pernah menikah dan telah bercerai sementara Cassandra belum pernah menikah. It did not say what you do, though. I'm the chief of police. Cassandra masih belum tahu pekerjaan Carl sehingga ia menanyainya. Carl menjawab kalau ia adalah kepala polisi baru dan Cassandra terkejut. Di pertemuan pertama ini berjalan dengan baik dan sepertinya akan ada kencan kedua setelah ini. Di tempat lain, seorang perempuan Asia bernama Korporal Yen merupakan polisi yang baru juga dipindahkan ke kota yang sama. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja dan ia disambut resepsionis kantor polisi yang bernama Isabella. Isabella mengantar Yen mengelilingi kantor polisi yang kecil. Seorang polisi senior bernama Sersan Sid menyambutnya. Is Chief Alberg? The boss is out to lunch. Yen ingin bertemu dengan kepala polisi, namun tentunya ia tidak bisa menemuinya karena saat ini Carl sedang istirahat makan siang. Ada juga pria kulit hitam bernama Kendrick yang juga seorang polisi. Agar memudahkan di kepolisian ini, kita hanya perlu mengingat nama Yen, Kendrick, Sid, dan Carl. Karena mereka akan menjadi polisi utama dalam setiap pemecahan kasus. Di tempat lain, tepat setelah kencannya berakhir, Carl ditelepon untuk segera datang ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Carl sampai ke tempat kejadian. Yen dan polisi lainnya juga sudah berada di sana. Mereka dipanggil karena seorang pria berusia 85 tahun bernama Burke baru saja dibunuh di rumahnya. Dari pemeriksaan kepolisian, sepertinya Burke dibunuh dengan pukulan sekali. Tak ada tanda-tanda pembobolan dan juga barang yang hilang. Carl adalah detektif yang handal. Hanya dengan memeriksa ruangannya, ia bisa menyadari kalau tidak ada tanda-tanda perlawanan. Ada buku perpustakaan milik seseorang dan percikan darahnya minimal. Di dapur ada seekor ikan yang sudah dibersihkan namun belum diapa-apakan. Di luar kita bisa melihat pria tua bernama George. Ia adalah orang pertama yang menemukan mayat Burke dan melapor polisi. Carl menemuinya dan bertanya bagaimana caranya menemukan Burke. George menjawab ia datang untuk menanyakan kabar. Ia mengetuk beberapa kali namun tidak ada yang membukanya. Pintunya tidak dikunci sehingga ia bisa masuk ke rumah. Buku perpustakaan di sana adalah milik George. Ia menjatuhkannya karena terkejut saat melihat mayat Burke. Ia meninggalkannya di sana karena ia tahu ia tidak boleh menyentuh apapun di TKP kemudian menelepon polisi. Carl bertanya apakah ada yang aneh di ruangan ini namun George tidak merasa ada yang janggal di sini. Untuk jaga-jaga, sidik jari George akan diminta. George mengaku kalau ia dan Burke tidak terlalu dekat walau rumah mereka berdekatan. Setelah George pergi, Carl dan Sid kembali ke TKP. Carl menyadari dari penataan benda di rumah, Burke merupakan orang yang rapih dan simetris. The balance is off. Ia merasa di sebuah meja yang panjang ada sesuatu yang janggal. Ia pikir ujung kiri dan kanannya terlalu kosong seolah seharusnya ada sesuatu yang disimpan di sana. Jika memang benar dan benda itu berharga, mungkin pembunuhan ini adalah perampokan. Carl juga ingin Sid mencari tahu dari siapa Burke mendapatkan ikannya ini. Sementara itu, George sedang menunggu di rumahnya. Kendrick menunggunya karena George akan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa sidik jarinya. Seorang remaja bernama Riley melihat Kendrick dan memilih memutar arah dengan mencurigakan. Kemudian George dibawa ke kantor polisi untuk didata sidik jarinya. Keesokan harinya, George ke perpustakaan dan tentu bertemu dengan Cassandra di sana. George sering ke perpus sehingga ia berteman dengan Cassandra. George ke sini untuk meminjam buku. George memberitahu kalau ia belum bisa mengembalikan buku yang sebelumnya ia pinjam karena polisi menahannya.
Di tempat lain, Sid dan Yen mencari informasi karena Kendrick mencurigai Riley. Kakeknya berkata kalau Riley tidak melihat apapun. Namun di saat yang sama, Riley keluar dan Yen memintanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Riley berkata kalau ia tidak melihat apapun. Riley tahu kalau kepolisian sedang mencari penjual ikan. Ada seorang pria dengan mobil van dengan pelangi yang menjual ikan. Namun Riley tidak melihat pria itu masuk ke rumah Burke, namun mungkin George melihatnya. Menurut Riley, George ke rumah Burke di jam 12:30 siang. Mendengar ini, Carl pikir ada kemungkinan kalau tukang ikan ini adalah perampok yang juga membunuh Burke. Namun masalahnya mereka tidak tahu apakah ada yang hilang di rumah Burke atau tidak. Carl ingin kepolisian mencari tahu orang yang sering ke rumah Burke, apa mereka bisa menyadari apakah ada yang menghilang atau tidak. Kemudian Carl melakukan video call dengan adik Burke. Ia memberitahu kalau ia dan kakaknya tidak terlalu dekat dan sudah lama tidak bertemu. Namun ia mengingat George yang ternyata best man di pernikahan Burke. I remember George Wilcox. He was Carlisle's best man. Hal ini bertentangan dengan perkataan George yang berkata kalau ia dan Burke tidak terlalu dekat. Kemudian Carl menemui George di rumahnya. Di sana Carl bisa melihat foto istri George yang ia beritahu baru meninggal tahun ini. Carl kesini memberitahu kalau sidik jari George ditemukan di mana-mana. George masih membantah, namun Carl sudah muak. Ia tahu kalau Burke adalah adik iparnya karena ternyata Burke menikahi adik George. George menjelaskan kalau ia dan Burke bertemu saat mereka mengajar di sebuah universitas. George tidak pernah mempercayai Burke, namun pada akhirnya Burke dan adiknya menikah. Namun adik George sudah meninggal sejak 40 tahun yang lalu. Di belakang George, Carl melihat dua benda metal yang ia pikir seharusnya tidak disimpan di dapur. Di sore hari, Carl dan Cassandra melakukan kencan kedua mereka untuk saling mengenal. Mereka berjalan-jalan di hutan sambil berbicara tentang kehidupan mereka. I hope you don't mind. Is he the one? Cassandra mengajak Carl ke rumah temannya untuk mengenalkannya. Namun ternyata teman yang ingin Cassandra kenalkan adalah George. Saat menyiapkan makanan, Carl terus melihat keluar dan melihat ada tanah yang digali di kebun. George memang memiliki hobi berkebun. Carl tidak ingin merusak hari Cassandra dengan menginterogasi George sehingga sore ini mereka hanya minum teh. Waktu berlalu, malam pun tiba. Carl mengantar Cassandra pulang ke perpustakaan karena mobilnya ada di sana. Namun Cassandra mengikuti Carl ke rumahnya dan mereka melanjutkan kencan mereka di rumah Carl. Carl tinggal sendirian. Ibu Carl adalah seorang pelukis yang berasal dari kota ini. Di tempat lain, George membawa sebuah tas dan menggunakan perahu di tengah laut untuk membuangnya. Kembali ke tempat Carl, setelah enak-enak ia terbangun dan melihat dua kaleng bir yang ia dan Cassandra minum. Melihat ini mengingatkannya pada benda metal di dapur George. Carl pikir kalau yang membunuh Burke adalah George dan memukulnya dengan benda metal ini. Dengan cepat, Carl pergi ke rumah George namun tidak ada yang membukanya. Saat memeriksa keluar, ia melihat George baru saja kembali dari pantai. Carl tahu kalau George baru saja membuang alat pembunuhan. George masih tidak ingin berkata apa-apa. Carl mengancam kalau ia akan mengerahkan tim untuk mencari benda yang George buang. Keesokan harinya, Carl memberitahu Sid dan Yen kalau ia yakin yang membunuh Burke adalah George dan ia sudah membuang alat pembunuhannya. Namun walau begitu, Carl masih belum tahu motif kenapa George membunuh Burke. Selain itu, kepolisian sudah menemukan penjual ikan Burke. Penjual ikan menjelaskan ia datang sekitar jam 9-an ke rumah Burke untuk mengantar ikan. Ia melihat Burke sendirian, namun Burke berkata kalau ia akan mengundang temannya untuk makan siang. Namun ia tidak memberitahu siapa temannya ini. Kemudian kepolisian menemui seorang perempuan tua yang sering membersihkan rumah Burke. Mrs. Harris, have you ever seen one of these? Carl menunjukkan gambar benda metal lingkaran dan perempuan tua ini mengenalinya. Seharusnya benda itu ada di meja dan disimpan di ujung kiri dan kanan. Dengan begitu, Carl yakin kalau benda metal tumpul ini adalah alat pembunuhan yang George curi kemudian buang. Di tempat lain, George pergi ke perpustakaan untuk menemui Cassandra. Cassandra melihat George yang terlihat sakit sehingga ia mengantarnya pulang. George memberitahu kalau ia akan segera pergi dan ia tidak ingin dikubur di tempat yang sama dengan Burke. He's dead now. Why do you still hate him so much? Cassandra bertanya, Burke sudah meninggal, kenapa George sangat membencinya? George menjawab kalau ia telah melakukan hal yang buruk. George juga tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya di penjara. What am I supposed to do with this?
Mendengar ini, Cassandra mengerti kalau yang membunuh Burke adalah George. Namun masalahnya, ia bingung harus ia apakan informasi ini. Kemudian Cassandra menemui Carl. Carl bertanya tentang George. Cassandra menjawab kalau sebelumnya George mampir namun ia terlihat kurang enak badan. Namun Cassandra tak sanggup melaporkan George sehingga ia memilih pergi. Kemudian Carl pergi ke rumah George dan menggeledah rumah untuk mencari petunjuk. Di gubuk, Carl menemukan sebuah kotak yang terlihat mewah. Kotak itu berisi banyak perhiasan. Namun di bawahnya ada sebuah tempat rahasia yang menyimpan banyak surat. Surat ini adalah surat dari George untuk Burke. Ternyata Burke sering memperlakukan istrinya dengan kasar. Karena istri Burke adalah adik George, tentu membuat George tidak bisa hanya tinggal diam. Kemudian Carl menemui George dan membawanya ke rumah Burke. Carl tahu kalau yang membunuh Burke adalah George, namun Carl pikir George tidak pernah merencanakannya. Carl pikir Burke membicarakan hal buruk tentang adik George. Dipenuhi amarah, George memukul Burke dengan benda metal di dekatnya. Namun Carl masih tidak memiliki barang bukti sehingga George masih lebih memilih untuk tidak mengakui perbuatannya. Kemudian Carl menemui Cassandra di perpustakaan. Carl sadar kalau Cassandra sudah tahu apa yang dilakukan George namun ia tidak mau melaporkannya. Cassandra pikir kalau George hanya seorang orang tua dan bukan ancaman bagi siapapun. Namun Carl hanya melakukan tugasnya untuk mendirikan kebenaran. Di tempat lain, George sudah di dermaga bersiap pergi dengan kapal feri. Carl menemuinya dan memberitahu kalau ia sudah punya cukup bukti untuk membuktikan kalau George bersalah. Namun setelah menggabungkan semua hal seperti motif dan kesempatan, Carl kesini hanya untuk memberi George sesuatu. Saat George di dalam kapal feri, ia membuka benda yang diberikan Carl dan itu adalah kotak perhiasan adiknya. Di sana juga ada surat yang selama ini George buat. Artinya Carl memutuskan untuk membiarkan George bebas. 3 minggu kemudian, Carl dan Cassandra mendapatkan surat dari George yang mengakui kalau ia telah membunuh Burke. Namun jika mereka menerima surat ini, artinya George sudah meninggal. Dengan surat ini membuat hubungan Carl dan Cassandra membaik dan akan kembali memulai dari nol. Dengan begitu, kasus pertama pun terpecahkan. Waktu berlalu, hubungan Carl dan Cassandra membaik. Cassandra memberitahu sebentar lagi akan ada reuni prom di sekolahnya. Cassandra menjadi panitia dan mengajak Carl untuk pergi dengannya dan Carl bersedia. Sementara itu, di sebuah parkiran, seorang perempuan bernama Kayla berada di sana sedang mencari seseorang. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Bobby muncul dan merupakan orang yang Kayla cari. Kemudian Kayla dan Bobby berhubungan badan di sana. Waktu berlalu, Kayla pulang. Di sana ia melihat 2 pria. Yang pertama adalah pria bernama Ivan yang merupakan suami Kayla. Artinya Kayla dan Bobby baru saja berselingkuh. Sementara pria cepak ini adalah kakak Ivan yang bernama Sam. Keesokan harinya, Carl dan Cassandra sedang berada di dermaga. Carl sedang ingin membeli perahu dan ia memiliki perahu incarannya. Perahu ini milik Sam yang sedang ia jual di marketplace karena ia membutuhkan uang. Sementara di restoran, Kayla sedang bersama teman-temannya. Ivan is one of the nicest guys. Kayla, you don't deserve him. Ouch, harsh. Salah satu dari mereka pikir kalau Ivan terlalu baik untuk Kayla. Tak lama kemudian Ivan muncul dan menunjukkan foto saat Kayla berselingkuh dengan Bobby. Ivan marah dan memutuskan Kayla, namun Kayla mengejarnya. Di luar ternyata sudah ada Bobby, kemudian Ivan dan Bobby bertarung. Kebetulan Carl juga ada di sana sehingga ia bisa memisahkan mereka. I'm gonna kill you! I swear! Ivan sangat marah dan bersumpah kalau ia akan membunuh Bobby. Carl berbicara dengan Bobby. Bobby menjelaskan ia tumbuh di sini namun ia sudah pindah rumah. Namun Bobby kesini untuk mengikuti reuni SMA. Di malam hari di dermaga di mana reuni diadakan, salah satu peserta menemukan mayat Bobby yang telah dibunuh. Tentu polisi diberitahu dan Carl memeriksanya. Setelah diperiksa, Kendry bisa menghubungi bibi Bobby yang berkata ia tidak terkejut dengan kematian Bobby karena ia memang suka mencari masalah. Namun selain itu, tak banyak yang kepolisian ketahui. Kemudian Carl pergi ke rumah Ivan untuk menanyainya. Bobby dan Ivan berkelahi dan Ivan bersumpah akan membunuh Bobby. Kemarin malam Bobby mati sehingga tentu Ivan akan menjadi tersangka utama. Ivan menjelaskan kalau ia dan Bobby berteman saat mereka SMA. Bobby kekasih Kayla saat SMA sebelum menikahi Ivan. Kayla pernah berselingkuh sekali dengan Bobby namun ia memaafkannya hingga akhirnya kembali berselingkuh.
Ivan menjelaskan kalau kemarin ia pulang sekitar jam 9 malam kemudian nongkrong bersama Sam dan tidak pernah bertemu Bobby lagi. Kemudian Carl pergi ke tempat konstruksi karena Sam adalah seorang kontraktor. Carl memberitahu tentang Bobby dan ia ke sini untuk mengkonfirmasi alibi Ivan. Sam berkata ia dan Ivan pulang sekitar jam 12 malam padahal Ivan berkata jam 9 malam. Carl kembali ke kantor untuk memeriksa hasil pemeriksaan. Kematian Bobby disebabkan 3 pukulan ke kepala dengan metal yang berat namun tipis seperti pipa besi. Angle-nya dari kanan ke kiri yang artinya penyerangnya bertangan kidal. Namun dari noda di rambut dan tubuhnya bukan tanah melainkan sesuatu yang lain. Kemungkinan Bobby dibunuh di tempat lain kemudian dipindahkan ke dermaga. Kemudian Carl menginterogasi Kayla. Kayla menjelaskan kalau ia sudah tidak berhubungan dengan Bobby selama 2 tahun. Namun beberapa hari yang lalu Kayla menerima pesan kalau Bobby akan ada di kota untuk bisnis. Bobby bekerja sebagai penyuplai drugs dan terlibat dengan orang yang buruk. Kini giliran Ivan yang diinterogasi. Carl memberitahu kalau Ivan dan Sam memiliki alibi yang berbeda. Carl bertanya bagaimana Ivan tahu Kayla berselingkuh. Ivan menjawab kalau seseorang mengirimnya foto perselingkuhan itu namun ia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Carl dan Sid membahas foto yang dimaksud Ivan. Dari foto yang diambil tidak terlihat seperti foto dengan kamera ponsel, lebih seperti menggunakan kamera profesional. Berpikir orang yang memfotonya adalah fotografer profesional, Carl mencari fotografer kota. Ia menemukan salah satu website dengan style yang sama. Carl pergi ke studio fotografer ini yang merupakan seorang perempuan. Ia juga bekerja untuk fotografer reuni SMA. Carl menemukan fotonya bersama Bobby dan ia menjelaskan kalau ia berpacaran dengan Bobby saat SMA. Carl menunjukkan foto perselingkuhan Bobby dan Kayla. Ia mengaku kalau ia yang mengambil foto itu karena saat ini ia dan Bobby masih berpacaran. Namun ia tidak melakukannya agar Bobby dibunuh karena ia mencintai Bobby. Namun dari salah satu foto, Carl menemukan kalau ternyata Bobby dan Sam juga berteman. Di malam hari, Carl menemani Cassandra ke pesta reuni SMA. Sebenarnya, Carl tidak terlalu suka dengan acara seperti ini. Namun demi Cassandra, Carl bersedia melakukannya. Namun saat di sana, perhatian Carl tertuju pada Sam yang juga ada di sini. Carl menemui Sam dan menyadari kalau Sam kidal. Carl memberitahu kalau Bobby di kota untuk berbisnis dan ia pikir Bobby berbisnis dengan Sam. Carl tahu kalau Sam dulu pernah menjual drugs dan Bobby adalah kurirnya. Namun Sam membantahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Carl menelpon Sid dan memintanya mencari informasi mengenai kondisi finansial Sam. Sid juga memberitahu kalau noda di tubuh Bobby diketahui adalah percikan besi. Carl menyadari lokasi pembunuhan Bobby dan meminta Sid pergi ke tempat konstruksi. Sesuai perintah, Sid pergi sendirian. Namun saat di sana, ia tidak melihat siapapun. Tak lama kemudian, Carl juga sampai namun yang ia lihat adalah Sid yang sedang tak sadarkan diri. Ian dan Kendrick juga datang ke TKP. Ian berkata kalau kondisi finansial Sam sedang buruk karena ia butuh uang. Bank tidak memberinya pinjaman sehingga ia meminjam uang dari rentenir keluarga kriminal. Carl melihat besi yang sepertinya alat yang digunakan untuk membunuh Bobby. Benda besi berat yang tipis. Di tempat lain, Sam dan Ivan bertemu di dermaga. Sam memberitahu kalau ia butuh uang. Ia meminjam uang ke keluarga kriminal dan sebagai gantinya Ivan harus kembali menjual drugs. Sam bekerja bersama Bobby seperti dulu lagi. Namun Bobby menjadi serakah dan ingin mengkhianati Sam sehingga ia terpaksa harus membunuh Bobby. Sam pikir ia bisa menyelesaikan masalah ini namun ia butuh bantuan Ivan. Ia ingin mereka bekerja sama membuat seolah kematian Bobby adalah karena pengedar narkoba. Namun Ivan tidak ingin membantu Sam sehingga Sam menodongkan pistol ke arahnya. Namun Ivan melawan dan ingin merebut pistol Sam namun ia tak cukup kuat. Namun untungnya Carl muncul tepat waktu dan menyadari kalau Sam adalah pelaku sebenarnya. Dan dengan begitu kasus kedua pun berhasil Carl pecahkan. Waktu berlalu, kita akan berada di sebuah pagi. Kita akan melihat seorang perempuan bernama Zoe yang sedang jogging. Saat Zoe sampai ke rumahnya, ia melihat mobil yang tidak dikenal diparkir di depan rumahnya. Ia menjadi waspada dan ternyata mobil itu adalah milik pria bernama Ben yang merupakan kakaknya. We had an agreement. We were gonna stay out of each other's lives. Zoe tidak suka Ben kesini karena mereka sudah setuju untuk tidak bertemu lagi. Ben menjelaskan kalau ia kesini untuk meminta bantuan. Ia memiliki hutang sebesar $100.000 dan ia tidak bisa membayarnya.
Untuk mengancam Ben, mereka akan menyerang Zoe agar Ben membayarnya. Namun Zoe tidak takut dan memilih menelepon polisi. Tak lama kemudian, Yen dan Kendrick datang untuk memeriksa, namun Ben sudah pergi. Walau Ben sudah pergi, Yen akan memeriksa di sekitar rumah. Di saat yang sama, Zoe menerima telepon dari Ben. Ben mengancam Zoe dengan berkata ia punya diari dan rekaman Zoe. Jika Zoe tidak membantunya, ia akan memberikan ini pada polisi yang sepertinya Zoe pernah melakukan sesuatu di masa lalu. Ben mengirim foto yang menunjukkan perempuan yang terbakar. Di tempat lain, Carl dan Cassandra bertemu di restoran. Seorang pria mendekati mereka dan ia bernama Roger yang merupakan teman SMA Cassandra. Roger adalah seorang aktor yang tidak terlalu terkenal sehingga Carl tidak terlalu mengetahuinya. Carl pergi ke kantor. Yen memberitahu tentang laporan Zoe tentang ancaman Ben. Carl ingin mereka tidak menganggap remeh ancaman ini sehingga pertama ia menemui tetangga Zoe. Tetangga Zoe berkata kalau Zoe adalah perempuan yang menyeramkan. Suatu hari Zoe mengancam akan membunuh anjingnya dan 2 hari kemudian anjingnya mati. Ia tidak bisa membuktikan kalau Zoe adalah orang yang membunuh anjingnya, namun ia yakin. Kemudian Carl menemui Zoe yang sedang membangun sebuah gudang. Carl bertanya tentang anjing tetangganya, namun Zoe membantah kalau ia telah membunuhnya. Carl bertanya apakah ia khawatir dengan ancaman Ben, namun ia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Di malam hari, Carl pulang dan di depan rumahnya ada seorang perempuan bernama Holly yang merupakan anak Carl. Holly kesini tanpa memberitahu sehingga Carl terkejut. Kini Carl akan tinggal berdua bersama Holly. Keesokan harinya, Zoe sedang berbelanja kebutuhan bangunannya. 2 pria mengikuti dan menjebaknya. Mereka adalah penagih hutang Ben yang mengancam Zoe agar Ben membayar hutang. Waktu berlalu, Carl diberitahu kalau ada mayat yang ditemukan di pinggir pantai. Kepolisian memeriksanya dan yang mereka temukan adalah mayat Ben. Zoe diberitahu kalau Ben meninggal sehingga ia datang ke sini. Carl pikir Ben terjatuh dari bukit dan terdampar di sini. Namun pertanyaannya apakah Ben sudah meninggal sebelum terjatuh atau tidak. Hanya dari jejak kaki, Carl bisa menyadari kalau yang menyerang Ben ada 2 orang. Ada tanda-tanda perlawanan Ben, namun ia tidak berhasil menang dan berakhir dibunuh. Di sana, ia menemukan struk belanja peralatan dan Carl menyimpannya sebagai barang bukti. Di tempat lain, Zoe pergi ke motel tempat Ben menginap. Zoe menggeledahnya untuk mencari diari dan rekamannya. Namun yang ia temukan adalah seorang anak bernama Hunter yang merupakan anak Ben. Kembali ke tempat Carl. Carl bertanya pada Isabella tentang Zoe karena ia pernah tinggal di daerah yang sama. Isabella menjawab kalau Zoe adalah orang yang penyendiri sehingga ia tidak tahu banyak. Namun Isabella menyarankan Carl berbicara dengan istri Sid karena ia adalah hairdresser Zoe. Carl pergi ke salon istri Sid bekerja. Ternyata Zoe awalnya sering kesini beberapa tahun yang lalu namun sekarang sudah jarang. Istri Sid menjelaskan kalau Zoe adalah wanita yang baik saat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Namun bisa berubah 180 derajat saat sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Di tempat lain, kepolisian memeriksa semua motel untuk mencari tempat tinggal Ben. Kendrick berhasil menemukannya. Ia memeriksa ruangannya namun tentu ia tidak menemukan Hunter di sana. Merasa tidak menemukan apapun, Kendrick meninggalkan motel tanpa membawa apa-apa. Sementara itu, Zoe membawa Hunter ke rumahnya. Your dad had something of mine. Already told you, I don't know anything. And he Zoe ingin Hunter memberikan buku atau tape milik Ben, namun Hunter tidak tahu apa-apa. Zoe menjelaskan kalau tape dan diari itu sangat penting baginya. Zoe bercerita tentang seorang tetangganya dulu. Suatu hari, ia mengkhianati Zoe sehingga Zoe terpaksa melakukan hal buruk padanya. Sementara Carl sudah di kantor polisi. Dari hasil forensik, Benjamin memiliki banyak luka yang mungkin membunuhnya. Namun dari kuku jarinya, Carl sadar kalau Ben melawan saat diserang. Di saat yang sama, Yen sudah berhasil menemukan kemungkinan pembunuh Ben. Carl ingin kepolisian memeriksa ferry dan jalan utama agar pembunuh ini tidak pergi. Kemudian Carl pergi ke supermarket. Kebetulan Zoe juga sudah selesai berbelanja dan mereka bertemu di parkiran. Carl menanyakan kabar Zoe dan ia menjawab ia baik-baik saja. Namun Carl ingin Zoe pergi ke kantor polisi untuk membuat official statement. Saat di kantor polisi, Carl menyadari ada luka di jari Zoe dan Zoe menjawab ia terluka saat memetik BlackBerry. Zoe berkata kalau semalaman ia ada di rumah. Namun Carl tidak mempercayainya dan saat mengangkat pakaian Zoe kita bisa melihat luka cakaran.
Carl bertanya apa sebelum kematiannya Zoe pernah berhubungan dengan Ben. Zoe menjawab terakhir ia bertemu adalah saat Ben memintainya uang. Tak bisa membuktikan apapun, Zoe diizinkan pergi. Carl memberitahu Sid dengan hanya melihat mata Zoe, ia tahu kalau pembunuh Ben adalah Zoe. Sementara itu, Isabella menerima laporan seorang nenek yang berkata cucunya menghilang setelah 2 minggu bersama ayahnya. Dan anak itu adalah Hunter Streisand dan kini Carl tahu kalau Ben memiliki seorang anak. Kendrick dan Yen kembali ke motel namun tentunya mereka tidak bisa menemukan Hunter di sana. Namun di bawah kasur, Yen menemukan sebuah kotak mainan. Ia memeriksanya dan di sana ia menemukan tape dan diari yang dicari Zoe. Sementara itu, Carl menelpon polisi di lokasi rumah lama Ben dan Zoe. Ternyata saat mereka kecil, tetangga mereka kehilangan perhiasan dan pelakunya dituduh adalah Zoe. Zoe membantahnya dan berkata pencuri itu adalah Ben. Namun 2 minggu kemudian rumah tetangga mereka terbakar dan tetangga mereka tidak selamat. Tak lama kemudian Kendrick dan Yen kembali ke kantor polisi. Dari diari mereka bisa menilai kalau Zoe adalah seorang psikopat. Just say it. I set her house on fire, all right? Sementara dari tape merekam pembicaraan Ben dan Zoe. Zoe mengaku kalau ia telah membakar rumah tetangga mereka. Di tempat lain, Hunter takut dengan Zoe sehingga ia bersembunyi. Tak bisa menemukan Hunter, Zoe mencarinya dan ia tahu kalau Hunter bersembunyi di gubuk yang Zoe buat. Hunter tidak ingin keluar sehingga Zoe yang seorang psikopat berencana membakar Hunter. Namun untungnya Carl sudah mengetahuinya sehingga ia bisa menyelamatkan Hunter. Namun saat akan keluar, Zoe mengunci pintu. Carl bisa mengeluarkan Hunter dari kebakaran sementara Carl masih terjebak. Tak lama kemudian bantuan datang dan Sid berhasil membuka pintu dan menyelamatkan Carl. Tentu dengan pencobaan pembunuhan ini membuat Zoe akan ditangkap. Sebagai informasi, Ben memang diserang dan dilempar oleh rentenir. Namun saat terdampar, Zoe juga menyerang Ben untuk memastikan kematiannya. Dan dengan begitu, kasus ketiga pun terpecahkan. Waktu berlalu, Carl dan Cassandra sedang mengecat dek baru Carl. Holly akan pindah secara permanen ke sini karena di sekolah lamanya ia dikeluarkan karena ketahuan menggunakan marijuana. Namun Cassandra kecewa karena Carl masih belum mengenalkannya pada Holly. Carl menjawab kalau ia hanya belum menemukan waktu yang tepat. Di malam hari, Cassandra dan teman-temannya melakukan fine dining. Salah satunya adalah perempuan bernama Emma yang merupakan seorang orang kaya. Setelah makan malam mereka selesai, Cassandra mengantar Emma pulang. Em, are you okay? Of course. Emma memeluk Cassandra dan ia bisa merasakan ada sesuatu dengan Emma. Cassandra bertanya apa Emma baik-baik saja dan Emma menjawab iya. Emma meminta Cassandra untuk menunggu hingga ia masuk ke rumah sebelum pergi. Emma? Namun setelah Emma masuk, Cassandra mendengar suara teriakan Emma. Cassandra memanggil Carl dan melihat rumah Emma berantakan. Saat memeriksa kantor suami Emma yang bernama Charlie, Carl bisa melihat cipratan darah di mana-mana. Namun Charlie tidak bisa ditemukan di sana. Bisa saja ini adalah penculikan atau bahkan pembunuhan. Dari cipratan darah ini sepertinya Charlie melawan sehingga darahnya kemana-mana. Namun Yen merasa kalau ruangan ini adalah kantor Charlie, namun ia merasa ruangan ini tidak memiliki personality. Selain ruang kerja Charlie, tidak ada noda darah dimanapun. What's wrong with it? I don't know. He's not smiling. Namun dari kamar Charlie dan Emma, Carl merasa terganggu dengan foto Emma dan Charlie yang tidak simetris. Carl membukanya dan di balik foto itu mereka bisa menemukan lubang peluru. Carl ingin berbicara dengan Emma, namun Emma dan Cassandra sudah dibawa ke kantor polisi. Sid memberitahu kalau CCTV mati. Pintu belakang rusak namun susah diakses dari pantai. Yang membuat aneh hanya ada darah di ruang kerja Charlie. Jika Charlie dibawa keluar saat berdarah, bagaimana mungkin tidak ada satupun darah yang menetes di luar ruang kerja Charlie? Keesokan harinya, Carl menemui Emma di kantor polisi. Carl bertanya tentang lubang peluru di kamarnya. Emma menjawab kalau Charlie tanpa sengaja menembak dinding 6 bulan yang lalu. Berangkas Emma juga dibobol, beberapa ribu dolar menghilang dan beberapa dokumen bisnis. Carl bertanya apa Charlie memiliki musuh dan tentu Emma membantahnya. Kemudian Carl bertanya pendapat Cassandra tentang Emma dan Charlie. Cassandra menjelaskan kalau Emma berasal dari old money dan sangat perfeksionis. Selain itu, Emma sangat tergila-gila pada Charlie, namun sayangnya Emma tidak bisa hamil. Kemudian kakak Emma yang bernama Black juga ke kantor polisi.
Black pikir kalau Charlie sudah meninggal, namun tentu Carl belum memutuskan apakah Charlie diculik atau dibunuh. Charlie bekerja untuk perusahaan Black, namun bukan karena Charlie qualified, melainkan karena ia adalah keluarga. Carl bertanya di mana Black semalam dan ia menjawab ia sedang bermain bersama istri dan tetangganya. Black ingin Carl menemui Charlie baik hidup atau mati agar Emma bisa tenang. Waktu berlalu, Sid mengkonfirmasi alibi Black dan juga mengkonfirmasi kalau darah di kantor Charlie adalah darah Charlie. Dari berangkas yang hilang, sepertinya kasus ini adalah perampokan. Keesokan harinya, Holly sudah berada di rumah Carl dan akan pindah sekolah di sini. Di saat yang sama, Carl ditelepon Cassandra. Cassandra memberitahu kalau beberapa waktu lalu ia dan Emma pernah ke kafe bersama. Saat di sana, Emma ingin menceritakan sesuatu, namun Emma tidak suka membicarakan hal yang tidak mengenakan. Namun Cassandra bisa merasakan amarah dari mata Emma. Kemudian Carl memeriksa ruangan Charlie di kantor Black. Kepolisian membawa benda-benda yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Ian menemukan sebuah USB dengan fingerprint. USB ini akan dibawa begitu juga dengan komputer Charlie. Berbeda dengan ruangan Charlie di rumah, ruangan ini lebih personal dan dipenuhi barang-barang Charlie. There's something missing. Emma. There are no pictures of Emma. Namun anehnya dari sekian banyak foto di sini tidak ada satupun foto Emma. Namun ada sebuah foto yang terlihat seperti buatan AI di mana Charlie mendapatkan penghargaan atas donatur darah. Carl pergi ke klinik untuk mendonorkan darahnya. Carl bertanya pada perawat apakah Charlie sering melakukan donor darah, namun perawat membantahnya. Di dinding, Carl melihat perempuan bernama Tonya yang merupakan orang yang memberi Charlie penghargaan di foto Charlie. Carl bertanya apa Tonya bekerja, namun perawat menjawab kalau beberapa hari ini ia tidak masuk kerja karena sakit. Carl dan Sid kembali ke kantor Charlie di rumah. Carl pikir kalau darah Charlie yang berceceran bukanlah sebuah penyerangan, melainkan disengaja. Charlie menyepretkan darahnya sendiri agar terlihat seperti penyerangan. Dan sepertinya Charlie dibantu Tonya yang artinya Charlie masih hidup. Tubuh Charlie tidak pernah ditemukan. Darah Charlie tidak ada dimanapun kecuali ruang kerjanya. CCTV juga mati yang artinya pelakunya adalah orang dalam. Berangkas dibuka dan yang tahu kodenya hanya Emma dan Charlie. Motifnya adalah sepertinya pernikahan Emma dan Charlie tak seindah kelihatannya. Charlie bekerja di perusahaan Black namun dipandang sebelah mata. Charlie tidak menjadi seorang suami, melainkan hanya seperti tropi. Sementara di sebuah rumah di pinggir kota, ternyata Charlie memang masih hidup dan sedang bersama Tonya. Mereka seharusnya segera melarikan diri. Namun masalahnya, Charlie membawa flashdisk yang salah dan di flashdisk itu berisi banyak uang. Di malam hari, Charlie menyelinap ke ruangannya untuk mengambil flashdisk yang benar, namun tentu ia tidak bisa menemukannya karena sudah dibawa ke polisian. Charlie. Namun ternyata Black masih di kantor dan ia terkejut melihat Charlie baik-baik saja. Black ingin menelpon polisi namun Tonya menyerang Black dengan menusuk perutnya. Charlie pikir mereka harus menelpon 911. Namun Tonya pikir mereka tidak bisa membiarkan Black hidup karena Black sudah tahu kalau Charlie masih hidup. Awalnya Charlie ragu namun dengan menggunakan bantal Charlie membunuh kakak iparnya sendiri. The real ipar adalah maut. Keesokan harinya, kepolisian sudah bisa membongkar flashdisk Charlie yang berisi banyak transaksi akun palsu untuk mencuri uang perusahaan. Semua transaksi ini dimulai 6 bulan yang lalu. Carl ingin berbicara dengan Black namun yang ia temukan adalah Black yang sudah dibunuh. Ian pikir yang membunuhnya adalah Charlie yang kembali untuk flashdisknya. Kemudian ditemani Cassandra, Carl menemui Emma. Tentu Emma merasa sangat sedih karena Charlie menghilang dan kakaknya dibunuh. Charlie may be connected to your brother's death. Carl memberitahu kalau ia pikir Charlie masih hidup dan yang membunuh Black adalah Charlie. Carl kembali bertanya tentang lubang peluru di kamar. Awalnya Emma berkata kalau yang menarik trigger pistol itu adalah Charlie. Namun Carl tahu kalau yang sebenarnya melakukannya adalah Emma. Emma menjelaskan kalau Charlie berselingkuh dan 6 bulan yang lalu ia meminta bercerai. Emma tidak ingin bercerai sehingga ia mengancam Charlie. Namun karena itulah sejak 6 bulan yang lalu Charlie sudah mempersiapkan rencana ini. Cassandra bertanya apa Emma tahu di mana sekarang Charlie berada, namun Emma membantahnya. Sebelum pergi, Carl memasang GPS tracker di mobil Emma. Dari GPS itu, Carl bisa mendetek di mana Emma pergi. Carl pikir kalau Emma tahu di mana Charlie sekarang berada. Why can't you just leave me alone? I gave you everything.
Emma pergi ke tempat di mana Charlie berada. Emma sangat mencintai Charlie, namun Charlie adalah seorang penipu dan juga pembunuh. Emma menodongkan pistol ke arah Charlie. Saat melihat Tonya, Emma menembaknya namun tembakannya meleset. Di saat yang sama, Carl muncul namun ia mengarahkan pistolnya ke arah Charlie. Carl meminta Emma untuk tidak membunuh Charlie karena jika melakukan itu maka Emma akan dipenjara. Carl ingin Emma tetap hidup agar bisa hidup bahagia. Emma mendengarnya dan tentu kepolisian akan menangkap Tonya dan Charlie. Dan dengan begitu kasus keempat pun berhasil terpecahkan. Di malam hari, Carl pulang berbicara dengan Holly. Holly ingin Carl mengenalkannya dengan Cassandra. Carl setuju dan mengajak Cassandra dan Holly bertemu di kafe untuk pertama kalinya. Waktu berlalu, Holly sudah beberapa hari pindah sekolah. Ia dan temannya yang bernama Devon sedang bermain di pantai. Holly menelepon Carl untuk memberitahu kalau ia akan pulang terlambat. Namun di saat yang sama mereka melihat sebuah mobil. You see that car? I think it's following us. Devon pikir mobil ini mengikuti mereka sejak dari sekolah. Holly pikir Devon hanya parno dan memintanya untuk tidak panik. Namun Devon yang takut melarikan diri dan ketika melihat mobil polisi, mobil yang mengikuti mereka pergi. Namun untungnya Holly masih sempat mengambil fotonya. Ternyata saat ini Kendrick sedang menilang seseorang yang tanpa sengaja telah menyelamatkan Holly dan Devon. Di tempat lain, Carl dan Cassandra sedang di restoran bersama. Cassandra sedang sibuk karena perpustakaannya sedang ekspansi dan ingin membuat galeri seni. Tanpa mereka sadari, seorang pria bernama Gordon memperhatikan mereka dari kejauhan. Saat Carl pulang, Holly dan Devon sudah ada di rumah. Someone was following us. Devon memberitahu kalau ia pikir seseorang mengikuti mereka. Mereka tidak tahu siapa, namun supirnya adalah pria kulit putih. Carl berkata kalau bisa saja ini bukan apa-apa, namun ia ingin mereka tetap waspada. Di tempat lain, Gordon menemui Cassandra di perpus. Mereka tidak saling mengenal, namun Gordon menjelaskan kalau ia pernah memiliki perusahaan konstruksi. Gordon berkata ia bisa membantu Cassandra mengurus ekspansinya. Tak lama kemudian, Holly ke perpustakaan namun Cassandra sedang sibuk. Holly dan Cassandra pikir kalau mereka saling tidak menyukai sehingga mereka canggung. Walau sebenarnya mereka hanya sibuk dan overthinking. Namun masalahnya Cassandra akan pergi namun Holly menganggap kalau Cassandra tidak ingin menghabiskan waktu dengannya. Inilah kenapa hubungan mereka sangat buruk. Cassandra menemui Gordon di sebuah kafe untuk menunjukkan rencana ekspansinya. Namun Cassandra mencurigai Gordon karena ia tidak bisa mengingat proyeknya sendiri. Cassandra mengarang nama seseorang dan Gordon berkata ia mengenalnya. Tentu mendengar ini membuat Cassandra sadar kalau Gordon berbohong. Cassandra berencana pergi namun Gordon menyerangnya. Waktu berlalu, Carl menelepon Cassandra namun ia tidak mengangkatnya. Merasa tak nyaman, Carl pergi ke perpus namun di sana juga tidak ada Cassandra. Karyawan lain berkata kalau Cassandra pergi meeting dengan seseorang yang entah siapa. Carl pergi ke kafe tempat Cassandra dan Gordon meeting. Barista mengingat Cassandra di sini dengan pria yang tak dikenal. Carl melihat gelang emas milik Cassandra yang barista temukan di parkiran. Saat memeriksa, Carl bisa melihat pintu mobil Cassandra yang terbuka. Carl pikir ini aneh karena sepertinya Cassandra sedang diculik. Saat di kantor, Carl menerima foto kalau saat ini Cassandra memang sedang diculik. Carl mengerahkan semua polisi dan warga untuk mencari Cassandra. Saat ini, Gordon dan Cassandra berada di sebuah rumah. Why are you doing this? Cassandra bertanya kenapa Gordon melakukan ini, namun ia tidak menjawabnya. Gordon memberi Cassandra makanan kaleng. Sementara Gordon hanya makan pisang dan yogurt. Melihat ini, Cassandra sadar kalau Gordon mengidap kanker dan sedang kemo. Ibu Cassandra pernah mengalami kemo dan karena itulah Cassandra menyadarinya. Gordon menjelaskan kalau kankernya yang stadium 4 karena dokternya terlalu sibuk untuk memeriksanya. Ternyata Gordon divonis kanker saat ia di penjara. Kemudian Gordon menelpon Carl. Gordon berkata ia ingin $5 juta hari ini. Dalam 3 jam, Gordon akan menelpon lagi dan memberitahu di mana ia harus memberikan uang itu. What's done is done. Selesai menelpon, Gordon berkata what's done is done. Carl pikir kalau Gordon tahu mengumpulkan $5 juta dalam 3 jam itu mustahil. Ini bukan tentang uang, melainkan lebih personal. This whole thing's about me. Saat mendengar kata what's done is done, Carl sadar kalau Gordon ingin balas dendam padanya.
karena kata ini adalah kata yang sering ia gunakan setelah menangkap penjahat. Di tempat lain, Gordon dan Cassandra bisa melihat berita penculikan Cassandra. Cassandra bertanya apa ini yang ingin Gordon lakukan di sisa hidupnya. Gordon menjawab setelah ia dibebaskan di penjara, ia berencana pergi ke Bahamas agar bisa mati di pantai. Namun ia melihat berita tentang Carl yang menyelamatkan Hunter dari kebakaran yang menjadi berita nasional. Hanya melihat wajah Carl membuatnya muak dan membuatnya ingin balas dendam. TV yang ada di sana adalah Smart TV. Gordon yang sudah lama menghabiskan waktu di penjara tidak mengerti menggunakannya. Di tempat lain, Carl dan yang lainnya memeriksa orang-orang yang pernah Carl tangkap. Carl menyadari pria dengan ciri-ciri yang sama dengan penjelasan barista kafe. Nama asli Gordon adalah Paul, namun kita akan tetap memanggilnya Gordon agar tidak pusing. Gordon ditangkap karena berkelahi di bar. Namun saat di penjara, ia membunuh tahanan lain dan hukumannya menjadi 20 tahun. 3 minggu yang lalu, Gordon dibebaskan karena mengidap kanker ganas stadium akhir. Tak lama kemudian, Gordon kembali menelpon Carl. It's me you want. Oh, let's make a swap. Carl sudah tahu Gordon menginginkannya sehingga ia ingin bertukar tempat dengan Cassandra. Gordon bersedia dan menyebutkan tempat di mana mereka akan bertemu. Carl pergi ke tempat dan waktu yang ditentukan. Namun Gordon tidak muncul karena ia tahu Carl tidak datang sendirian. Di tempat lain, Cassandra terjatuh dari kursi dan Gordon membantunya. Cassandra ingin dipindahkan ke sofa dan Gordon membantunya. Ini adalah rencana Cassandra untuk menggunakan Smart TV untuk mengakses email. Waktu berlalu, Isabella menerima email dari Cassandra. Email itu adalah alamat di mana Cassandra sekarang berada. Dengan cepat, Carl dan kepolisian membobol rumah itu, namun di sana mereka tidak bisa menemukan Cassandra dan Gordon. Sepertinya Gordon memergoki Cassandra sehingga memindahkannya. Carl memerintah kepolisian untuk memblokir jalan sehingga Gordon tidak bisa melarikan diri. Gordon terkepung dan mencoba melarikan diri, namun Cassandra menyerangnya sehingga mereka mengalami kecelakaan. Gordon Carl tangkap sementara kondisi Cassandra baik-baik saja. Namun tentunya walau Cassandra tidak terluka secara fisik, namun ia akan mengalami trauma. Dan dengan begitu kasus kelima pun berakhir. Waktu berlalu, kini kita akan memasuki kasus ke-6. Kita akan berada di sebuah malam. Seorang pria bernama Shane menculik seorang politisi dan membunuhnya. Kemudian Shane memfotonya dan mengirim pesan pada Dr. Lewis kalau ia akan datang. 3 hari kemudian, Carl mengkhawatirkan keadaan Cassandra karena ia masih terganggu atas penculikan sebelumnya. Bahkan selama beberapa hari ini, Cassandra dan Carl sudah tidak bertemu lagi. Carl memakluminya dan memberi Cassandra space dan waktu yang ia butuhkan. Pembunuhan politisi oleh Shane sudah menjadi berita nasional. Shane diburu dan orang yang memiliki informasi tentang Shane akan mendapatkan hadiah $250.000. Sid memberitahu Carl ia ingin meminta keterangan Cassandra. Carl ingin Sid memberi Cassandra waktu beberapa hari, namun masalahnya Sid sudah memanggil Cassandra. Cassandra sedang di lobi yang dipenuhi orang-orang yang berpikir punya informasi mengenai Shane. Salah satu dari mereka adalah perempuan bernama Dr. Lewis yang merupakan seorang psikiatrik. Hanya melihat Cassandra, Dr. Lewis bisa tahu kalau Cassandra mengalami PTSD. Carl mengundang Cassandra ke kantor sementara Dr. Lewis memberitahu kalau Shane akan datang ke sini. Because I'm his psychiatrist. And he told me. Ternyata orang yang dikirimi Shane foto sebelumnya adalah Dr. Lewis yang merupakan Dr. Shane. Sementara itu, Cassandra sedang bersama Sid. Cassandra masih tidak nyaman membicarakan tentang penculikannya sehingga ia lebih memilih untuk menulisnya daripada membicarakannya. Di tempat lain, Carl sedang bersama Lewis. Dari pesan yang diterima Lewis tidak menunjukkan kalau pengirim pesan itu adalah Shane. Lewis menjawab kalau 2 tahun yang lalu Shane dinyatakan mengalami gangguan mental sehingga dipertemukan dengan Lewis. Lewis mendiagnosa Shane dengan borderline personality disorder. Lewis menggambarkan Shane sebagai pure evil. Lewis ingin tinggal di kantor polisi karena ia takut Shane mengincarnya. Tak lama kemudian Lewis menerima pesan kalau Shane memang sedang ada di kota. Carl kembali bertanya pendapat Lewis tentang Shane. Lewis menjelaskan kalau Shane adalah sosiopat dengan masa kecil yang menyedihkan. Awalnya, Lewis merasa kasihan padanya, namun kini ia takut pada Shane. Carl bertanya lantas kenapa Lewis cukup lama menjadi dokter Shane. Lewis menjawab awalnya Shane anak yang baik bahkan sopan. Namun ia manipulatif dan terobsesi dengan Lewis sementara Lewis hanya simpati padanya. Lewis membantah kalau ia dan Shane memiliki hubungan romantis.
Lewis memiliki rencana bagaimana jika kepolisian menjebak Shane di rumah Lewis untuk menangkapnya. Carl setuju, kemudian Lewis mengirim Shane pesan untuk datang ke rumahnya. Kemudian Carl meminta Yen dan Isabella memeriksa sosial media Lewis. I think everything she told us is true. I just don't trust her. Carl pikir Lewis tidak berbohong, namun entah bagaimana Carl tidak bisa mempercayai Lewis. Waktu berlalu, Isabel menunjukkan review buruk praktek Dr. Lewis. Carl melakukan video call dengan mantan pasien Dr. Lewis. Ia menggambarkan Lewis sangat berbakat dalam dunia psikiatrik. Namun masalahnya, ia memiliki masalah kontrol di mana selalu ingin mengontrol segala sesuatu yang membuatnya manipulatif. Kemudian Carl kembali menemui Lewis. Carl bertanya apa Shane pernah menyebutkan nama politisi korbannya ini pada Lewis, namun ia membantahnya. Lewis menjelaskan ia dan politisi ini adalah pasiennya, namun hubungannya hanya sebatas itu. Yen melihat semua itu di luar. Yen menganggap Lewis defensif saat membicarakan tentang korban politisi dan Lewis selalu ingin mengontrol pembicaraan. Carl memperhatikan Lewis yang selalu bermain HP saat tidak melakukan apa-apa. Namun ia sadar kalau Lewis memiliki 2 HP yang ia gunakan terpisah. Di tempat lain, Sid dan Kendrick sudah berada di rumah Lewis untuk menjebak Shane. Rumah itu dikunci sehingga mereka berpencar untuk mencari Shane. Kendrick diserang Shane sehingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Sid menemukan Kendrick namun tidak dengan Shane. Pistol Kendrick dibawa dan mobil mereka juga dicuri. Sid melaporkan ini pada Carl dan sepertinya Shane sedang di perjalanan ke sini. Di saat yang sama, Isabella menjelaskan hasil risetnya tentang Lewis. Dr. Lewis menggunakan nama palsu di sosial medianya namun memiliki banner yang sama dengan websitenya. Di sosial medianya, Lewis berteman dengan Murray yang merupakan politisi korban Shane. Lewis menyukai semua foto Murray hingga 3 bulan yang lalu saat Murray memposting foto istrinya yang hamil. Kemudian Carl menemui Lewis. Carl pikir Lewis dan Murray berselingkuh selama Murray adalah pasien Lewis. Namun 3 bulan yang lalu saat istri Murray hamil, Murray ingin menghentikan hubungan mereka. Dan disinilah bagaimana Lewis menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi Shane untuk membunuh Murray. Tentu Carl tidak memiliki bukti apapun sehingga Lewis tidak ingin mengakui apapun. You want us to do the job for you? Carl tahu kalau Lewis juga memanipulasi Shane untuk menyerang polisi agar Shane dibunuh kepolisian untuk menghilangkan jejak. Tak lama kemudian listrik kantor mati. Jendela dipecahkan, kemudian Shane membobol masuk. Shane memegang pistol Kendrick sehingga terjadi baku tembak. Namun Carl memberitahu kalau Lewis memanipulasi Shane untuk membunuh Murray. Yang Shane tahu ia membunuh Murray karena Murray selalu mengganggu Lewis. Namun Carl membantah dan menjelaskan justru sebenarnya sebaliknya. Shane bisa berpikir dingin dan memilih untuk menyerahkan diri. Dengan begitu, Shane sudah bukan lagi ancaman. Lewis pikir ia sudah aman dan bisa pergi. Namun dari ponsel kedua Lewis menunjukkan pesan Lewis yang memanipulasi Shane untuk menyerang kantor polisi. Bukti ini cukup untuk memenjarakan Lewis dan dengan begitu kasus ke-6 pun berakhir. Di malam hari, Carl dan Cassandra bertemu. Penculikan sebelumnya membuat Cassandra sangat trauma. Cassandra pikir jika bersama Carl membuatnya tidak bisa merasa aman. Cassandra merasa ia tidak bisa menjalani hubungan ini sehingga mereka berpisah. Waktu berlalu, kita akan berada di sebuah malam. Seorang perempuan melarikan diri dari mobil ke hutan. Ia diburu seseorang namun ia tak berhasil melarikan diri dan akhirnya dibunuh. Keesokan harinya, kita akan berada di sebuah gym bersama Yen dan Isabella. Mereka didatangi perempuan bernama Kate yang merupakan anak dari pemilik gym. Ia memberitahu kalau gym ini akan tutup karena pemilik bangunannya menjualnya. Terlihat kalau Kate dan ayahnya terlihat sedih dengan penutupan gym mereka. Kemudian Yen berpatroli seperti biasa, namun di tengah jalan ia hampir menabrak seseorang. Pria itu berkata kalau anjingnya menemukan sesuatu di hutan. Yen memanggil Carl dan polisi lain untuk memeriksa. Carl memeriksanya dan yang mereka lihat perempuan yang dibunuh semalam. Namun mayat ini dirangkai seolah pajangan. Carl pikir ia pernah melihat hal seperti ini. Carl menanyai orang tua yang menemukan mayat itu. Ia menjelaskan ia dan anjingnya sedang jalan-jalan pagi dan menemukan mayat itu. Ia tidak menyentuh atau mengenal korban ini. Kemudian Yen mengantar pria tua ini karena khawatir dengan anjingnya yang sendirian di luar. Keesokan harinya, setelah diautopsi diketahui kalau korban dibunuh dengan cara disayat di bagian leher.
memiliki bekas penggunaan narkoba namun tidak belakangan ini. Namun identitas korban ini masih belum ditemukan. We've got a second dead body. Di saat yang sama, satu mayat kembali ditemukan di hutan. Carl memeriksanya dan Sid mengenalnya. Ia bernama Janice yang merupakan pemilik bangunan Gym Cat. Dari hasil pemeriksaan, ia meninggal karena retakan di tengkorak belakangnya. Dari ikat pinggangnya terlihat ada sesuatu seperti kain. Carl akan menganggap dua kasus ini sebagai dua kasus berbeda sebelum ada bukti yang menunjukkan kalau dua kasus ini berhubungan. Mereka pergi ke rumah Janice dan memberitahu suami Janice kalau ia meninggal. Di tempat lain, Holly dan Devon sedang di kelas seni. Guru seni mereka adalah pria bernama Tommy. Holly dan Devon memiliki ketertarikan dengan lukisan, namun Devon lebih tertarik dengan Tommy. Setelah kelas berakhir, kekasih Devon yang bernama Jessie menemuinya. Hubungan mereka sedang buruk dan Devon ingin mereka putus. Sementara itu, suami Janice diperiksa di kantor polisi. Kemarin malam, Janice dan suaminya berdebat karena suami Janice menjual bangunan mereka tanpa memberitahu Janice. Bangunan yang dimaksud adalah gym yang sering Ian datangi. Suami Janice berkata kalau semalam ia tidur di selingkuhannya. Ia terpaksa mengatakannya karena ia memang tidak membunuh Janice. Namun ia memberitahu kalau Janice juga berselingkuh dengan pria bernama Cooper, yaitu ayah Cat. Carl kembali memeriksa hasil autopsi Janice. Diperkirakan Janice dipukul 3 kali di belakang kepala dengan besi berdiameter 1 inci. Di tempat lain, Cassandra mendatangi galeri seni hasil ekspansinya. Pameran seni pertama yang akan dilakukan adalah milik Tommy. Devon juga akan bantu-bantu di pameran ini. Sementara itu, Carl menemui Cooper di gym dan memberitahu korban Janice. Cooper berkata ia terakhir bertemu Janice minggu lalu. Ian datang dan menunjukkan kain yang ditemukan di ikat pinggang Janice. Kain ini adalah kain yang biasa dilihat di ring tinju. Carl masih tidak mempercayai Cooper. Carl memberitahu kalau jam 10 malam Janice menelepon Cooper, namun Cooper membantahnya. Cooper mencoba melarikan diri, namun Sid dan Ian harus menangkapnya. Saat melihat ke arah pintu, ia melihat 3 baut di engsel. Sepertinya 3 baut ini yang mengenai kepala belakang Janice dan bukan dipukul 3 kali. Kat melihat Cooper dibawa dengan mobil polisi dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Di kantor polisi, Carl berbicara dengan Cooper. Cooper mengaku kalau kemarin ia dan Janice memang berbicara. Cooper juga mengaku ia pernah berselingkuh dengan Janice beberapa kali, namun itu sudah beberapa tahun yang lalu. Carl dan Cooper terus berbicara hingga malam tiba. Namun Cooper masih membantah kalau ia telah membunuh Janice. Carl menunjukkan foto korban wanita muda sebelumnya, namun Cooper juga membantahnya. Carl memberitahu kalau dari balik pintu gym ia menemukan darah yang terkonfirmasi milik Janice. Hal ini menunjukkan kalau Janice diserang di gym. Cooper mengaku kalau ia dan Janice bertengkar dan karena marah Cooper mendorong Janice hingga terpental mengenai baut pintu. Cooper membuang mayatnya ke hutan karena mendengar mayat pembunuhan sebelumnya. Hal ini ia lakukan agar seolah 2 kasus ini berhubungan. Kini Cooper mengaku kalau ia membunuh Janice namun ia tidak membunuh korban sebelumnya. Namun anehnya setelah mendengar pengakuan ini, Carl tidak mempercayai Cooper. Keesokan harinya, Carl menemui Cassandra. Carl menemuinya untuk bertanya apa di kota ada pelukis berbakat yang bisa menggambar korban pertama karena identitasnya masih belum ditemukan. Cassandra mengarahkan Carl pada Tommy. Kemudian Carl menemui Tommy di sekolah. Carl meminta Tommy untuk menggambarkan sketsa wajah korban pertama. Kemudian Carl pergi ke gym yang sedang kosong. Di sana Carl bertemu dengan Cat yang bertanya kapan ia bisa bertemu dengan ayahnya. Carl pikir Cooper dan Cat menyembunyikan sesuatu. Carl memberitahu pukulan yang diterima Janice berarah dari bawah ke atas. Cooper tidak mungkin melakukannya karena ia lebih tinggi dan bertangan kanan. Namun Cat kidal dan juga lebih pendek dari Janice sehingga Carl tahu kalau yang membunuh Janice adalah Cat. Carl bertanya apa Cat akan mengorbankan ayahnya untuknya. Cat mengaku kalau ia yang membunuh Janice tanpa sengaja. Ia menelepon ayahnya, namun ayahnya yang membuang mayat Janice ke hutan. Dengan pengakuan ini, hukuman Cooper dikurangi sementara Cat akan tetap dipenjara. Dengan begitu, kasus ke-7 berakhir, namun mayat yang belum diidentifikasi masih belum terpecahkan. Di ruang mayat sesuai arahan Carl, Tommy membuat sketsa wajah korban. Ian merasa ia pernah melihat pose korban namun ia tidak bisa mengingatnya.
Carl pikir kalau pembunuh ini tidak pertama kali membunuh yang membuatnya menjadi serial killer. Keesokan harinya, Tommy selesai melukis korban dan hasilnya sangat bagus. Kemudian Carl ke pameran Tommy untuk berterima kasih. Carl melihat-lihat lukisan Tommy yang memang berbakat. Dari TV, Carl menggunakan lukisan buatan Tommy untuk mencari petunjuk siapa korban. Roger melihat berita ini di restoran dan sepertinya ia tahu sesuatu. Carl menerima informasi mengenai siapa korban. Seorang agen mengingat korban yang bernama Sally. Sally adalah seorang aktris namun tak terlalu sukses. Ia dan Sally sudah lama tidak bertemu. Namun minggu lalu Sally meneleponnya kalau ia akan pergi ke kota Carl dan ingin bertemu teman lama. Dan ternyata orang itu adalah Roger. Di tempat lain, Roger menelepon Cassandra dan bersumpah kalau ia tidak pernah bertemu dengan Sally di sini. Namun ia tahu kalau kepolisian tidak akan mempercayainya sehingga Roger meminta Cassandra untuk menjadi alibinya. Cassandra yang curiga lebih memilih menemui Carl. Cassandra memberitahu kalau Roger ingin ia berbohong untuknya namun Cassandra menolaknya. Setelah Cassandra pergi, Ian sudah menemukan pembunuhan yang mirip dengan Sally. Mereka dibunuh dengan cara yang sama kemudian dibuat berpose. Di tempat lain, Tommy dan Devon masih di pameran. Devon menyukai Tommy namun mereka adalah guru dan murid sehingga hubungan mereka akan menjadi skandal. Tommy mengantar Devon pulang namun entah kenapa Devon malah pulang dengan berjalan kaki sambil menangis. Sementara itu, Roger sedang mengendarai mobil dan sepertinya ia menabrak sesuatu. Keesokan harinya, Cassandra pikir kalau mobilnya berpindah tempat. Mobilnya juga lecet dan Cassandra sadar kalau semalam Roger meminjam mobilnya tanpa izin. Sementara di hutan, ternyata semalam Roger menabrak anjing hingga mati. Di tempat lain, Ian menerima telepon dari seseorang yang melapor melihat mobil SUV tua diparkir di lokasi dan waktu saat Sally dibunuh. Sementara itu, Devon ternyata tidak pulang dan malah menginap di rumah Holly. Holly bertanya apa yang Tommy lakukan. Devon bercerita kalau Tommy mengantarnya pulang namun Devon malah berkata suka pada Tommy sehingga keadaan menjadi canggung. Di tempat lain, Carl sedang mencari Roger namun untungnya Roger menemuinya dan langsung ke kantor polisi. Roger berkata ia tidak tahu Sally ke kota dan ia tidak bertemu dengannya di sini. Carl bertanya di mana ia saat pembunuhan Sally terjadi. Roger menjawab kalau ia sedang bersama adiknya. Sementara itu, Jesse, mantan kekasih Devon, berpikir kalau Tommy adalah alasan kenapa Devon memutuskannya. Tommy mendorong Jesse, kemudian Jesse memukulnya dan dilihat semua orang yang membuat Jesse menjadi panik. Sementara itu, Carl mengunjungi pemilik anjing yang ditabrak Roger sebelumnya. Di sana Carl melihat lukisan anjingnya. Yang melukisnya adalah Tommy yang memberinya secara cuma-cuma. Kemudian Carl melihat-lihat lukisan buatan Tommy. Salah satunya ia melihat lukisan perempuan seperti meninggal. Sementara itu, Ian sedang melihat-lihat foto di hari pembunuhan. Ia melihat Roger menggunakan mobil Cassandra membawa perempuan berambut pirang berpakaian biru seperti Sally. Di tempat lain, Carl sedang di pameran lukisan Tommy. Carl melihat banyak pose lukisan orang korban pembunuhan. Carl pikir kalau Tommy adalah serial killer. Carl bertanya di mana Tommy sekarang dan seseorang memberitahu kalau ia sedang bersama Devon. Sementara itu, Ian dan Sid yang belum tahu temuan Carl menemui Roger. Dari ponsel Sally menunjukkan kalau Roger pernah ditelepon Sally namun Roger tidak mengangkatnya. Di sana, Ian dan Sid bisa melihat perempuan yang dilihat di foto yang bukan Sally melainkan adiknya yang pecandu. Di tempat lain, Tommy sedang bersama Devon di mana ia sering melukis. Devon melihat banyak lukisan Tommy yang terinspirasi dari korban pembunuhan. Devon sadar kalau ia sedang berada dalam masalah. Devon mencoba melarikan diri namun Tommy mengejarnya. Namun untungnya Carl yang menyadarinya juga sudah sampai di tempat ini. Carl mendengar suara teriakan Devon dan menodong pistol ke arah Tommy. Carl memanggil bantuan dan Kendrick pun membantunya. Dengan begitu, serial killer ini berhasil ditangkap dan kasus ke-8 pun terpecahkan. Waktu berlalu, Carl dan Cassandra sedang bersama di pesisir. Mereka berpisah selama beberapa minggu dan membuat mereka sadar kalau mereka saling mencintai. Mereka memutuskan untuk kembali berhubungan dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema series ini adalah crime mystery. Namun tiap episodenya dibuat memiliki kasus berbeda. Mimin lebih suka kalau dalam satu series membahas 1-2 kasus aja jadi bisa lebih detail.
Kalau dibuat per episode gini jadi oversimplified dan banyak kesan kebetulannya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah pace. Karena tiap episodenya membahas kasus berbeda, membuat pace series ini harus cepat. Namun secara progres tidak ada perubahan dan lumayan repetitif. Jadi untuk pace, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Karena ceritanya yang terburu-buru, tidak ada benar-benar plot twist yang ngena. Hampir semua tersangka memang pelakunya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 6/10. Yang keempat adalah ending. Ending series ini nggak terlalu berarti karena progres seriesnya yang memang repetitif. Mau tamat di kasus berapapun nggak ada bedanya, jadi untuk ending Mimin kasih rating 6/10. Yang kelima adalah entertainment value. Buat Mimin, kasus di series ini terlalu terburu-buru karena hanya punya satu episode untuk memecahkan kasus. Terlalu oversimplified dan banyak detail yang dihilangkan. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating Murder in Small Town, Mimin kasih rating 6,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.